Pemirsa, website resmi Komisi Pemilihan Umum KPU sempat tidak dapat diakses pada hari pemungutan suara karena diretas. Namun pihak KPU memastikan serangan siber tersebut sudah diatasi dan Sirekap sudah bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di channel Tech Talk atau Teknologi Talk. Di sini channel ini membahas tentang teknologi, teman-teman. Nah, kali ini kita ada dua rekan teman kita nih. Boleh kenalan dulu, Mas? Oke, saya grogi nih. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Galia Rangga. Oke, kalau saya Farid Nurdiansyah, di sini saya akan membahas dari sisi teknis DDoS-nya itu sendiri. Oke. Kalau Mas Gali apa nih? Oh ya, jadi di sini juga ada kasus-kasusnya nih teman-teman, saya akan jelasin nih. Oke, kali ini kita temanya atau judul kita DDoS ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman lagi akses website tiba-tiba down? Nah, itu menurut teman-teman kira-kira kenapa? Nah, itu nanti kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi tadi kita akan bahas DDoS. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak sih DDoS itu apa? Kita boleh langsung tanya-tanya ke teman kita aja. Nih, buat Mas Farid dulu. Mas Farid, kira-kira DDoS itu apa? Oke, kalau dari pengertiannya mungkin DDoS itu kayak distribute denial of service. Jadi itu kayak banyaknya serangan atau ya serangan ke server yang menyebabkan servernya itu kewalahan gitu. Jadi servernya itu down gitu. Kalau dari pengertian sih kayak gitu. Oke, tadi kan kata Mas Farid itu karena ada serangan. Ya, itu yang menyebabkan DDoS. Nah, kira-kira analoginya itu apa sih, Mas Gali? Seperti apa analogi dari DDoS itu? Kalau ngomong soal analogi nih, gampangnya gini sih, ibaratnya ada sebuah toko tiket lah, calok tiket nih. Dia kan ngejual tiket, pasti kan banyak orang yang antri tuh. Nah, betul. Tapi di sini orang yang antri itu sebenarnya mereka nggak mau beli tiket itu, dia cuma ikut-ikut antri doang. Jadi kan dia akan menghalangi orang yang benar-benar antri buat beli tiket itu. Begitu sih analogi gampangnya ya. Jadi kira-kira berarti DDoS ini penjahat ya? Penjahat, bisa bilang penjahat kan ya? Pasti karena suatu kejahatan cyber sih. Nah, betul, karena yang dianalogi dari Mas Gali itu ya pura-pura ngantri kayak bot ya istilahnya, buat ngehalangin dari pembeli tiket aslinya. Oke, dari tadi kan analoginya sangat istilahnya kriminal ya. Nah, yang kita bingungin kira-kira motivasi penjahat buat ngelakuin DDoS itu apa ya, Mas Gali? Oh, itu sih bermacam-macam sih tentunya ya. Yang pertama bisa aja karena orang itu iseng nih. Kan banyak nih kita coba-coba kenapa. Ya, lalu kalau untuk yang udah masuk ke ranah kriminal, contohnya itu orang nggak suka sama suatu perusahaan atau itu nggak baik banget ya. Nah, itu kan pasti orang akan melakukan DDoS nih supaya perusahaan tersebut akan down. Benar kan? Masuk akal sih, Mas Gali. Mungkin bisa juga ini nge-crack sistem biar si hackernya itu bisa masukin malware ke servernya tersebut. Jadi bikin servernya itu down, mungkin kayak gitu. Itu berarti dari motivasi atau istilahnya masih banyak ya motivasi dari DDoS ya. Kayak bisa juga pesanan bisa gak sih? Bisa. Pesanan dari misal dari toko ini nggak suka sama toko sebelahnya. Nah, toko ini pengen nge-DDoS si toko sebelahnya, itu bisa juga ya. Bisa. Oke, kayaknya saya juga pernah dengar nih masih banyak sih jenis-jenis DDoS. Nah, untuk Mas Farid kira-kira jenis-jenis DDoS itu apa aja sih? Oke, mungkin yang paling umum ya ada 3 jenis DDoS. 3 jenis, berarti lumayan banyak ya Mas Farid ya. Yang pertama tuh ada volumetric attack. Volume. Yang kedua ada protocol attack. 2 protokol. Yang ketiga ada application layer attack. Ya, 3. Ada 3 jenis itu. Nah, ketiganya itu memiliki 3 jenis serangan yang berbeda gitu. Ya, kayak gitu sih. Ada 3 jenis yang paling umum yang paling digunakan gitu. Kira-kira Mas Gali dari jenis-jenis itu apa sih perbedaan selanjutnya? Perbedaannya ya, mungkin kalau kan volumetric nih dari namanya aja kan dia volume ya. Nah, berarti volume itu besaran yang ngebanjiri trafficnya lintas itu ya. Lalu yang kedua kan tadi ada protokol. Kalau ngomongin soal protokol nih, pasti dia hubungannya dengan DNS dan TCP. TCP, TCP pernah dengar juga tuh Mas Gali.
Lalu selanjutnya untuk application layer nih. Kalau dari application kan pasti itu udah merana ke website yang ingin kita tuju nih. Ada udah langsung application ya. Application. Oh itu berarti Dituju. dari jenis-jenis itu sangat banyak dan kompleks ya. Oh, kompleks sekali tentunya ya untuk DDoS ini. Oke, dari penjelasan DDoS tadi, kira-kira udah ada kejadian belum sih DDoS ini? Wih. Mas Gali, Sangat sering kalau itu mah. sangat sering. Waduh, berarti penjahat Saya banyak banget kasih ya. tahu aja nih contoh yang marak lah, yang sangat besar nih. Pada tahun 2016 dulu tuh jadi ada sebuah perusahaan DIN, kalau Mas Wali tahu nih, DIN tuh DIN. perusahaan yang bergerak di bidang penyedia DNS. Nah, saya pernah dengar itu Mas Gali. Nah, Ya. penyedia DNS itu jadi pada tahun 2016 itu mengalami sebuah serangan DDoS nih yang menyebabkan banyak layanannya seperti Twitter, Facebook, Netflix dan lain-lain itu mengalami server yang down parah tuh. Oh berarti pas akses user pada akses Twitter, Spotify itu langsung pada down. Iya betul, jadi banyak pengguna nih yang mengeluh kok mereka tidak bisa login ke akunnya atau kenapa lah, banyak sekali. Berarti itu ya. sangat ini ya. Untuk Mas Farid gimana? Iya, itu saya juga Pernah pernah juga. dengar si itunya tuh menggunakan botnet Mirai gitu. Jadi kayak menggunakan CCTV yang bisa bikin gak aman gitu. Jadi si hackernya tuh kayak memantau gitu, kayak CCTV yang bikin servernya itu down gitu. Jadi bikin gak aman pokoknya. Oh jadi perangkat rumah juga bisa di DDoS ya? Iya, betul betul. Wah itu mah Berarti sangat mudah buat- sih untuk mengakses Iya. perangkat Perangkat rumah rumah. nih justru. Nah. Jadi teman-teman Keamanannya pasti harus rendah. hati-hati juga nih buat perangkat rumah kayak apa nih contohnya? CCTV. CCTV tadi, Oh, ya. jadi kalau CCTV yang Iya, itu gampang. teman-teman yang punya CCTV hati-hati bisa di DDoS teman-teman. Waduh. Oke, dari contoh-contoh yang tadi Mas-mas ini katakan, kira-kira saya juga sangat ingin tahu nih kira-kira teknis dari DDoS ini berjalan gimana nih Mas Farid? Oke, untuk teknisnya sendiri itu jadi intinya tuh pelakunya itu punya server nih. Servernya itu dinamain command and control. Command and control. Iya. Oke. Jadi si pelaku tuh ngirimin ratusan ribu bot buat nyerang si target. Targetnya itu kan server. Nah, jadi si ratusan ribu botnya ini nyerang target atau server yang bikin servernya itu down gitu. Oh, berarti bukan satu bot atau Iya, bukan satu satu dua, bot, satu iya, dua. bukan. Udah berapa? Ratusan ribu. Bayangin ratusan ribu nyerang server, teman-teman. Iya. Ya, dan yang seremnya nih Mas Wali. Jadi kalau pelakunya itu misalkan dia bukan manusia, dia itu bot atau komputer, itu akan bisa membuat orang yang diserang itu tidak sadar nih Mas Wali. Jadi kita juga harus hati-hati banget ya. Tuh. Iya, sangat bahaya nih. Nah, dari teknisnya itu juga udah serem banget dari buat server. Nah, kira-kira buat Mas Gali nih, itu kalau misal DDoS ini berhasil, apa yang terjadi Mas Gali? Itu tentu bisa sangat fatal sih. Yang pertama bisa aja websitenya ini jadi lumpuh nih. Lalu kalau untuk di perusahaan-perusahaan e-commerce nih, bisa aja di transaksi yang terjadi itu bakalan terbatal atau tidak dilanjutkan. Lalu untuk yang terakhir adalah mungkin merujuk ke reputasi dari perusahaan Oh, tersebut. jadi kayak misal perusahaan ini dicap webnya jelek atau webnya Iya. udah kuno ya istilahnya. Betul. Jadi kalau kan customer nih pakai web suatu Shopee, web kan, misal Shopee. Ya. Jadi misal lemot nih Shopee webnya Lemot jelek nih Iya. lemot. Kita balik ke Jangan pakai Tokopedia Shopee lah, pakai ya. Tokped atau apa yang Iya, lain bisa lah. benar-benar. Iya benar, yang saya itu juga kerugian ini tuh misalkan rugi serangan DDoS beberapa menit aja kalau perusahaan besar tuh bisa bikin rugi ratusan miliar. Sampai Iya, ratusan iya miliar kan? tuh. Makanya itu bahaya banget kan DDoS tuh. Nah, tapi kira-kira kalau semisal DDoS ini terjadi di pemerintah, sangat bahaya banget ya kalau di pemerintah ya. Iya. Oh, itu mah udah. Bisa ngebungkam nggak sih teman-teman? Kenapa? Bisa ngebungkam masyarakat nggak sih? Waduh, kita nggak Nggak tahu berani ya, kalau itu mah. Waduh. Skip aja. Oke, dari serangan yang tadi banyak, sekian banyak dan efek dari DDoS itu, kira-kira kita sebagai orang awam atau selaku tim IT, cara pencegahannya apa sih Mas Farid? Mungkin ada beberapa cara ya. Yang pertama tuh mungkin bisa pakai anti DDoS firewall. Anti DDoS. Ya, yang kedua bisa pakai sistem filter lalu lintas. Oke, yang ketiga bisa pakai layanan CLUD seperti Cloudflare ataupun monitoring real time. Nah, itu mungkin cara-cara yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya serangan DDoS. DDoS. Ya. Ya. Kalau dari Mas Gali sendiri, Cara tersebut kan mungkin dipakai oleh para profesional ya. Betul. Jadi kalau kita nih sebagai orang awam atau sebagai user yang biasa lah, itu bisa yang pertama jangan pakai password default nih. contohnya, Jangan contohnya. juga password itu ya. yang gampang nih, Gampang misal ya? kayak tanggal lahir, Ya, biasa 1 tuh sampai 8. Teman-teman kan biasa kalau bikin akun pakai tanggal lahir. Betul, itu gitu kan. sangat tidak disarankan Betul, ya betul, untuk menghindari betul, serangan betul. DDoS ini. Lalu untuk selanjutnya itu ada
kita nih kalau bisa sering-sering lah update software. Update software. Software itu bisa menjamin keamanan, mencegah malware versi terbaru yang dapat menyebabkan DDoS nih. Lalu selanjutnya itu bisa juga dengan apa ya? Lupa juga. Karena kalau teman-teman juga bisa lihat lah apa dari pencegahannya bisa di searching juga, nanti teman-teman bisa searching. Jadi kayak semuanya juga punya peran ya. Kita juga bisa buat ada pencegahan sendiri, kita bisa mencegah. Bukan dari tim IT-nya aja, tapi dari kita sendiri juga bisa kan. mencegah. Oke. Ngomong-ngomong tadi kan kita semua punya peran ya. Jadi peran masyarakat juga penting. Saya kira penting nggak sih literasi atau ilmu nih buat kita nih di masyarakat? Itu penting banget sih Mas Pali, karena bisa aja kan perangkat pribadi kita tuh dijadiin senjata gitu oleh orang-orang yang berniat jahat kepada kita atau kepada orang lain itu. Iya. Mungkin juga untuk bisa nih untuk menerapkan materi cyber security dari mulai sekolah dasar nih. Karena kan sekarang itu zamannya udah teknologi sangat luas sekali nih. Jadi udah berkembang bisa, juga ya. Ya, di sekolah-sekolah itu bisa lah diberikan materi-materi basic mengenai keamanan di dunia cyber mungkin. Karena kalau yang kena DDoS tuh nggak cuma yang udah tua-tua aja kan ya. Kalau yang seumuran kita juga bisa aja kena DDoS. Jadi harus adanya literasi tentang digital atau DDoS ini juga. Oke, sebelum ditutup mungkin kita kasih kuis ke penonton kali ya. Boleh nih buat. Oke. Dari Mas Farid mungkin ada pertanyaan buat penonton? Dari saya nih, kira-kira ada nggak sih jenis-jenis DDoS yang telah saya sebutkan tadi yang berpengaruh besar terhadap serangan DDoS-nya itu sendiri? Nah, soal nomor 1 tuh teman-teman, jenis-jenis DDoS buat Mas Gali. Pertanyaan Mas Gali. Mungkin yang barusan saya bahas tadi nih mengenai kasus DDoS. Kalau teman-teman nyimak nih, tahun apa? DYN itu terjadi pada tahun berapa nih teman-teman? Nah, dari 2 pertanyaan tadi boleh jawab di komen ya teman-teman. Oke, kita udah gak kerasan ya, udah di penghujung acara. Jadi terima kasih juga buat Mas Farid. Iya, Mas Pali. Mas Gali, terima kasih banyak ya. Mas Pali. Sebelum ditutup, buat Mas Farid ada pesan nggak nih buat penonton-penonton? Oke, dari saya pesannya apa? Teman-teman hati-hati dalam menggunakan perangkat pribadi ya, karena bisa aja perangkat pribadi kita ini dijadiin bahan serangan DDoS dari orang-orang yang jahat gitu ya. Hati-hati aja sih dari saya. Untuk Mas Gali kira-kira pesan buat penonton? Ada? Selanjutnya nih mungkin teman-teman nih jangan asal-asal install software sembarangan teman-teman. Karena keselamatan data-data kita itu merupakan tanggung jawab kita sendiri teman-teman. Oke. See you next time. Pesannya sangat ini ya, bermanfaat banget ya. Oke. Mungkin cukup ya dari kita bertiga. See you next time. Dadah. DOS stands for Denial of Service. It is a cyber attack aimed at making a server, service, or network unavailable to its users. It overwhelms the target with excessive traffic, requests, or malicious data, disrupting normal operations and preventing legitimate users from accessing it. Imagine this is a web server hosting a website. When a user requests a web page from the server processes the request and sends back the requested web page to the user's browser. Everything is working well, the server is functioning normally, and users can access the website without any issues. Here an attacker, for some reason, wants to disrupt the website's availability. To do this, they decide to launch a DOS attack against the server. Here's how the attack executes. The attacker begins their DOS attack by sending a flood of requests to the server. These requests could be HTTP requests for accessing different pages of the website or even malformed requests designed to exploit vulnerabilities in the server software. As the server gets flooded with a huge number of requests from the attacker, its resources like CPU, memory, and bandwidth are overloaded. The server's processing capacity is quickly used up as it struggles to manage the large number of incoming requests. With its resources overloaded, the server has trouble handling real user requests. This causes users to face slow loading times, timeouts, or errors when they try to access the website. The website becomes slow or unresponsive because of the heavy load from the DOS attack. Legitimate users are effectively denied access to the website's services due to the DOS attack. As you can see, a DOS attack comes from a single source, making it easier to detect and stop.
Typically, a network or server can handle an attack from a single source more easily. However, if more devices join the attack from different locations, it becomes much harder for the server to manage. This is known as a distributed denial of service (DDoS) attack. In a distributed denial of service (DDoS) attack, multiple compromised computers coordinate their efforts to overwhelm a target server, service, or network. It's like a team of computers working together to attack the target. The attacker forms this team of computers, called a botnet, by infecting them with malware. Once infected, these computers, also known as bots or zombies, can be controlled remotely by the attacker. The owners of these computers are usually unaware of the infection. The attackers activate their botnets and instruct them to launch a coordinated attack on the web server. Each compromised computer in the botnet starts sending a flood of requests to the server simultaneously. These requests may include HTTP requests or other types of network traffic, such as UDP or ICMP packets. As the flood of requests from the botnet reaches the server, its resources become overwhelmed, just like in a regular DOS attack. However, in this case, the volume of incoming traffic is much larger and more distributed, making it even harder for the server to handle. The server struggles to handle the huge number of requests coming from many sources in the botnet. Real users experience slow loading times, timeouts, or can't access the website at all. The website becomes almost impossible to reach because of the overwhelming traffic from the DDoS attack. Eventually, the server can't cope with the constant flood of requests from the botnet. It becomes completely unavailable to real users, showing error messages or not responding at all. In a DDoS attack, the amount of data the target has to handle can vary widely depending on the scale and type of attack. However, it is not uncommon for DDoS attacks to generate traffic volumes ranging from hundreds of gigabits per second to over a terabit per second. Thank you for watching. If you found this video helpful, please support us by liking and subscribing to our channel for more. We value your feedback, so please leave a comment below letting us know what you think. See you in the next one.